Ini saya tanya ya, orang pertama yang Yesus bawa masuk ke dalam kerajaan surga, itu siapa? Nih, orangnya itu gak pernah baca Alkitab, gak pernah saat teduh, gak pernah pelayanan, gak pernah ibadah, gak pernah baca Alkitab. Bahkan dia adalah pembunuh. Dia adalah melakukan hal-hal yang tidak baik. Siapa itu? Pencuri di atas kayu salib, teman-teman. Gila gak? Gila gak Tuhan kita? Yang dia bawa itu adalah maling dunia ini. Yang gak pernah saat teduh, yang gak pernah pelayanan, yang gak pernah baca Alkitab. Bayangkan teman-teman, ketika orang yang rohani ini ketemu dengan orang ini di surga, marah nggak dia? Marah. Makanya standar Tuhan kasih itu beda. Bayangkan orang ini akan berpikir, saya sudah begini, begitu, begini, dia bilang. Kok yang masuk malah dia? Teman-teman, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kasih Tuhan itu bukan seperti yang kita pikir. Kita mengira kasih Tuhan itu, oh karena saya udah bantu orang miskin, lalu saya udah jadi orang baik. Bukan. Kasih Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Orang pertama yang dia bawa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang paling hina, orang yang paling najis, orang yang paling jijik, yaitu pencuri di atas kayu salib. Siapa lagi? Barabas. Siapa lagi? Pelacur. Bayangkan teman-teman. Jadi di film Tuhan Yesus, Farisi, orang agamawi is not the main character. Siapa main karakternya? Barabas, pencuri di atas kayu salib, wanita yang melakukan perzinahan. Bayangkan teman-teman, wanita di sumur yang punya 5 suami. Jadi kita jangan sok suci. Karena apa yang Tuhan punya, kasih dia itu begitu luar biasa. Dia udah kasih contoh teman-teman. Bahkan yang dia bawa pertama kali masuk ke dalam kerajaan surga, itu bukan orang-orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan teman-teman. Bukan berarti saya bilang itu nggak penting, bukan. Tapi Anda harus ngerti dulu pondasinya itu apa. Pondasinya itu adalah percaya teman-teman, iman. Karena iman yang benar, iman yang asli, iman yang punya Roh Kudus, itu akan menghasilkan perbuatan yang baik, itu garansi. Jadi kalau ada orang yang bilang setelah dia percaya Yesus lalu dia hidupnya masih seperti iblis, itu bohong. Dan itu terjadi kan, makanya banyak orang bilang, lu katanya agama Kristen, tapi kelakuan lu di luar kayak begini. Nah itu yang terjadi kan, karena imannya nggak asli, palsu. Kalau iman kamu asli, kamu pasti akan menghasilkan perbuatan yang baik, itu garansi. Karena Roh Kudus yang baik kita di dalam ini. Jadi iman yang asli pasti ada perbuatan baik. Tapi perbuatan baik ini bukan syarat untuk masuk surga. Makanya perbuatan baik ini bisa dimanipulasi. Orang bisa mengusir setan, orang bisa pelayanan, ya kan? Tapi kelakuannya belum tentu sesuai kan? Makanya perbuatan baik ini bisa difabrikasi. Makanya ada perbuatan baik belum tentu ada iman. Ada iman sudah pasti ada perbuatan baik 100%. Makanya fokusnya di mana? Di iman. Iman yang menghasilkan perbuatan. Tapi perbuatan bukan syarat untuk selamat. Sama dengan pencuri di atas kayu salib. Ngerti teman-teman? Percaya saja, percaya, serahkan semua, yakin. Percaya Tuhan itu seperti kita yakin kepada Bank BCA. Saya yakin 100% kau akan jaga uang saya. Saya yakin 100%. Padahal kita tidak melihat uang itu diputar kemana, tapi kita yakin. Itu yang Tuhan mau. Bukan percaya Bank BCA ada. Semua orang juga percaya Bank BCA ada. Tapi berapa banyak orang yang percaya menaruh uangnya di dalam bank itu? Seberapa keyakinan kita menaruh seluruh hidup kita ke dalam Yesus 100%. Ya Tuhan, saya percaya, saya yakin. Saya nggak takut apa-apa. Saya nggak takut saya akan jatuh miskin. Karena Engkau berkata, Engkau akan memberiku makan. Saya tidak takut. Saya ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita seperti pencuri di atas kayu salib. Tuhan, selamatkan saya. Kalau kamu mau pengampunan, kamu bisa dapatkan saat ini ketika kamu bernapas. Kadang-kadang kita ditipu. Kita kira berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang materi. Seperti mobil ini. Bukan. Itu tipuan iblis. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan uang. Yang tidak kelihatan. Contohnya seperti apa? Napas. Contohnya seperti apa? Seperti kesehatan. Ada kesehatan baru bisa ada 0,0000. Nggak ada kesehatan, Anda punya 1 triliun, tapi Anda nggak bisa menikmati, nggak ada gunanya. Jadi itulah berkat Tuhan teman-teman. Haleluya, amin.